upah pekerja sehari. Jadi kira-kira kalau dihubungkan dengan sana, 1 dinar kira-kira harganya 150.000. Nah, bagaimana dengan 1 talenta? 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi saya hitung-hitung, kira-kira kalau 1 dinar 150.000 dan 1 talenta itu 6.000 dinar, maka 1 talenta itu 900 juta. Saudaraku, Tuhan kasih talenta supaya kita bisa hidup. Tapi kita kembangkan nggak? Tuhan kasih talenta buat kita supaya kita bisa cari makan. Tuhan bisa berikan talenta buat kita supaya kita bisa berkarya. Supaya kita bisa jadi berkat. Jadi itu sebabnya saya bilang, kenapa ada banyak orang menderita sengsara? Karena dia tidak bisa menggali talenta, tidak bisa mengembangkan talenta, dan tidak bisa syukuri talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada. Karena masing-masing orang talentanya beda. Nah saya pelajari, setiap orang dipercayakan talenta. Coba lihat ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, dikatakan apa? Ayat yang ke-14, ayat bacaan kita. Hari ini bilang, sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dikatakan yang seorang diberikan 5, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Alkitab tidak berkata, maka ada 100 atau ada 10 hamba-hambanya yang tidak dapat apa-apa. No. God loves you so much. God loves us so much. Tuhan tuh sayang kita banget. Setiap kita dipercayakan talenta. Cuma pertanyaannya, kita syukuri nggak? Kita kembangkan nggak? Kita berbuat sesuatu nggak? Kita bertanggung jawab nggak dengan talenta? Saudara-saudara yang merasa nggak punya talenta, ayo berdoa. Tuhan tunjukkan kepada saya, apa talenta saya sebetulnya. Dan saya percaya anugerah Tuhan akan berlaku buat hidup saudara. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Berarti yang pertama saya pelajari, setiap orang dipercayakan talenta oleh Tuhan. Tapi yang kedua, talenta setiap orang berbeda-beda. Jangan iri, jangan minder, jangan membanding-bandingkan. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling berkompetisi. Tapi dengan talenta yang ada pada kita, syukuri dan kerjakan secara bertanggung jawab. Karena life is not a competition, hidup bukan sebuah kompetisi. Tapi hidup bicara tentang ketaatan, kesetiaan. Dan kehidupan dalam kebenaran, haleluya. Jadi kalau ada talenta yang berbeda, gak usah iri. Gak usah sombong, gak usah benci, gak usah saling menghakimi. Gak usah saling menjelek-jelekan yang satu sama lain. Bagian kita. Itu kita kembangkan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari. Coba lihat ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ayat 16 sampai ayat ke-17 bilang begini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi selanjutnya saya pelajari yang ketiga. Bahwa talenta yang dikembangkan pasti berbuah. Jadi berbuahnya sebuah talenta bukan bagian dari mujizat. Tapi bagian dari kepastian janji Tuhan. Bukan berarti kalau sudah mengembangkan talenta ya ada yang nggak kembang, ada yang berkembang. No. Yang 5 berkembang 5, yang 2 berkembang 2, dan kalau 1 mengembangkan akan jadi 1. Tapi 2 itu akan kemudian berkembang menjadi 4. 4 itu berkembang akan menjadi 8. Sesederhana itu. Makanya dalam hidup saya percaya. Tidak mengembangkan talenta adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita berkembang. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, Tuhan mau saya bertumbuh. Tuhan mau saya berkembang. Tuhan mau saya menerima promosi. Tuhan mau hidup saya diberkati. Oh, haleluya. Selanjutnya saya pelajari ayat yang ke-19. Di ayat yang ke-19 dikatakan apa? Di ayat yang ke-19 kemudian dikatakan demikianlah firman Tuhan. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama sesudah itu. Berarti meskipun lama, tetapi talenta yang dipercayakan pada kita harus dipertanggungjawabkan. Harinya akan tiba. Kita berjumpa Yesus muka dengan muka. Kita harus mempertanggungjawabkan waktu kita. Kita harus mempertanggungjawabkan talenta, kemampuan yang ada pada kita. Dan kita harus bertanggungjawabkan semua berkat keuangan yang Tuhan percayakan buat kita. Pastikan, apapun yang dipercayakan kepada kita, kita tidak sia-siakan. Karena Kolose 3 ayat 23 berkata, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Waktu kita, jangan bodoh. Jangan pergunakan hari-hari kita dengan sia-sia. Uang yang ada pada kita, jangan kita pakai hanya untuk pemborosan yang gak jelas. Kemampuan yang ada pada kita, jangan kita pakai hanya untuk menonjolkan diri. Dan biar kita pakai untuk meluaskan kerajaan Allah. Dan menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Dan yang kelima yang terakhir, saya pelajari, tidak mengembangkan talenta adalah kejahatan. Makanya Alkitab berkata, kamu hamba yang jahat, malas dan tak berguna. Aku akan mencampakkan aku ke tempat di mana ratap dan kertas gigi tidak akan berhenti sampai selama-lamanya. Tuhan mau kita mengembangkan talenta. Jangan sampai Tuhan jumpai kita sebagai hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Saatnya saya berdoa buat saudara. Kalau di antara saudara yang hari ini berkata, itulah saya. Saya kadang-kadang merasa hidup saya susah, hidup saya menderita, hidup saya sia-sia. Dan kadang-kadang saya nggak sadar sebetulnya talenta apa yang dipercayakan kepada saya. Kadang-kadang saya suka iri gitu. Saya ini punya talenta, saya ini punya talenta, saya nggak punya apa-apa. Tapi hari ini saya mengerti. Persoalannya bukan saya tidak dipercayakan talenta, saya nggak sadar, saya nggak mensyukuri, saya nggak mengembangkan talenta yang ada pada saya. Mungkin talentamu 1, kembangkan. Talentamu 2, kembangkan. Talentamu 3, kembangkan. Tapi yang paling penting, kenali talentamu. Jika engkau bingung, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa Bapak. Dengan iman kami sadari kami orang yang diberkati. Dengan iman kami sadari kami orang yang dipercayakan Tuhan talenta. Tapi minta maaf Tuhan.
Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu, merendahkan diri dan berkata, Tuhan tunjukkan kepada kami talenta apa yang kami miliki. Karena selama ini kami bingung dan akhirnya menjalankan hal yang sia-sia. Tapi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Buka pemahaman rohani kami. Buka kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Arahkan kami sehingga kami menyadari di mana sebetulnya karunia, talenta yang Tuhan percayakan buat kami. Supaya kami syukuri, kami imani, kami kembangkan, dan kami jalani dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang kedua yang saya pelajari. Talenta setiap orang beda-beda. Tapi tidak mengembangkan talenta itulah kejahatan. Kalau berbeda-beda, kenapa harus iri? Kenapa harus berkompetisi? Kenapa harus kecil hati? Kenapa harus kecewa? Kenapa akhirnya harus saling menjelekkan satu sama lainnya? Bukankah sebaiknya kita setia? Kita bersyukur. Kita bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa Bapa dalam nama Yesus. Kami sadari talenta setiap kami berbeda. Ampuni kami kalau kami sombong. Ampuni kami kalau kami akhirnya minder. Ampuni kami kalau kami berkompetisi. Ampuni kami kalau kami mau saling dijatuhkan atau saling menghancurkan satu sama lainnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yakinkan kami bahwa talenta kami berbeda. Kami harus saling mengisi. Kami harus saling mensyukuri. Dan kami harus bekerja menurut kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tidak lupa hamba berdoa buat yang berbeban berat. Tidak lupa hamba berdoa buat yang sedang dalam kesulitan. Tidak lupa hamba berdoa untuk yang rumah tangganya sedang goncang. Yang masa mudanya sedang dihantam badai. Tidak lupa hamba berdoa buat mereka yang melayani Tuhan dan sedang goncang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Anugerahmu, kuasamu, berkatmu dicurahkan. Sehingga sungguh kami jadi orang-orang yang bersemangat bagi Kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhan lah mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap orang sakit dengar firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tepuk tangan buat yang sakit dan sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, kita bersyukur. Dalam program Semangat Pagi, ada saja setiap hari orang yang menerima kesembuhan dan saya percaya. Jangan-jangan hari ini adalah waktu saudara. Waktu untuk menerima mujizat, waktu untuk menerima kesembuhan. Dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, firman-Mu ya dan amin itu kami percaya. Dengan iman kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa, kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mulai bekerja. Darah Yesus menyembuhkan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau ada virus, bakteri, kuman, hancur dalam nama Yesus. Kalau ada kutuk, kuasa kegelapan, hancur dalam nama Yesus. Kalau ada virus, kalau ada infeksi, kalau ada peradangan, dalam nama Yesus sembuh oleh kuasa Tuhan. Mata, telinga, hidung, tenggorokan, jantung, paru-paru, mata, liver, ginjal. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan alergi. Bahkan gangguan diare. Gangguan usus. Kuperintahkan di dalam nama Yesus. Bebas. Kuasa kesembuhan mengalir. Karena kami tahu Yesus kami tidak berobat dulu kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya. Sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Setiap saudara katakan dengan iman. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Yes. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Yes, oleh bilur Yesus saya sembuh. Haleluya Bapak. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka nggak turun tapi naik. Mereka nggak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bangsa kami membutuhkan jamahan Tuhan. Khususnya menjelang peralihan kepemimpinan nasional. Mulai dari Bapak Presiden Jokowi menuju ke Bapak Prabowo Subianto. Semua dalam genggaman tangan Tuhan dan berlangsung dengan aman, damai, dan sejahtera. Kalau Tuhan menghendaki perpindahan ibu kota negara, biarlah semua berjalan dengan baik dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai ini menjadi kepentingan-kepentingan tertentu untuk membangun menara-menara kebanggaannya sendiri. Tapi biarlah sungguh ini menjadi hal yang baik buat bangsa negara kami. Tuhan tolong. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan pimpin. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bangsa negara kami terus dalam berkat anugerah kasih karunia Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, Bapak. Jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami. Khususnya menjelang pilkada serentak. Kalau ada kecurangan, ada kejahatan yang mau bermain dengan cara-cara yang jahat, Tuhan bertindak sendiri dengan kuasa. Sehingga hanya yang terbaik yang boleh menjadi gubernur, bupati, serta wali kota di daerah-daerah tercinta kami di seluruh wilayah Indonesia. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik. Indonesia makin hari makin maju.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Rancangan kerusuhan, rancangan kekacauan, rancangan domba kami patahkan di dalam nama Yesus. Jaga Indonesia dalam damai sejahtera, jaga Indonesia dalam persatuan kesatuan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau di bangsa kami masih ada kutub, masih ada kuasa kegelapan, Tuhan hancurkan dengan kuasa-Mu. Karena kami percaya Indonesia di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela nyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami semua yang menerima firman saat ini, kami diarahkan untuk menyadari bahwa sungguh Engkau Kristus sebagai kekuatan, penghiburan, dan jaminan kami dalam segala hal. Sehingga kami orang-orang yang diberkati karena menyadari ada talenta yang Tuhan percayakan buat kami. Untuk kami pergi dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sehingga kami bersemangat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Dan akhirnya, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai hidup kita masing-masing mulai saat pagi hari ini. Di doa pagi, semangat pagi sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin, amin.